Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber yang berbahagia, semoga selalu dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Nah, kali ini admin akan membacakan kisah novel dengan judul Akibat Pelit pada Anak dan Istri, memasuki episode ke-19. Sebelum saya membacakan kisahnya, untuk yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe-nya, kemudian dinyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan jika sudah ada video terbaru. Terima kasih. "Kamu masih di sini, Wit?" tanya Mbak Yuli saat memarkirkan motornya di halaman. "Aku masih sibuk mencabuti rumput di sela-sela tanaman di pot." "Maksudmu apa, Mbak?" tanyaku singkat tanpa menoleh sedikit pun ke arahnya. "Kalau kamu gugat Aris, harusnya kamu tahu diri dong, Wit," bentak Mbak Yuli tiba-tiba. "Astagfirullah, itu orang pagi-pagi sudah cari gara-gara aja. Maunya apa coba?" Aku berdiri tegak menghadapnya yang mulai melangkah ke teras sembari membawa sekantong kresek entah apa. "Maksudmu apa lagi nih, Mbak? Pagi-pagi mau cari gara-gara ya?" balasku cepat. Mbak Yuli tampak bersungut kesal sembari menjatuhkan bobotnya ke kursi kayu yang tertata di teras rumah. Dia letakkan kantong kresek di atas meja. "Kalau kamu sudah gak cinta sama adikku, harusnya tahu diri, pergi dari sini. Bukannya enak-enakan di sini," bentaknya lagi. Gegas ku cuci tangan lalu sengaja meladeni dia maunya apa. Kulipat tangan ke dada, nantangin kesannya. Biarin aja. "Aku masih sah istrinya Mas Aris loh ini. Dalam agama juga baik ya masih satu rumah. Lagi pula masih berusaha meyakinkan Zahra. Kecuali kalau aku sudah cerai, pastilah angkat kaki dari rumah ini. Toh semua kebutuhanku dan Zahra gak minta lagi sama Mas Aris. Cuma numpang tidur doang," balasku lagi. Mbak Yuli menoleh cepat menatapku lekat dengan mulut mengerucut. "Jangan bawa-bawa agama deh. Dalam agama juga gak pantas perempuan minta cerai. Nanti gak bisa cium bau surga," balas Mbak Yuli sok tahu. Aku hanya mencibir kecil. "Siapa bilang? Jangan sok tahu begitu. Introspeksi saja dulu. Kalau suami soleh tanggung jawab dan pengertian, tapi mungkin cerai mungkin iya. Tapi kalau suami macam Mas Aris yang zalim itu, iya kali suruh bertahan. Mau sampai karatan. Banyak jalan surga di luar sana. Jangan suka mengada-ngada. Apalagi punya ipar zalim seperti kamu. Bukannya perlahan meniti surga, malah tiap detik bisa menambah dosa," balasku cepat. Mbak Yuli tersentak kaget, sepertinya dia mati kutu, menatapku sekilas lalu membuang muka. Aku hanya tersenyum sinis melihat ekspresinya yang mendadak berubah. "Bodoh amat lah. Susah ngomong sama perempuan yang sok paling agamis tapi egois," bentaknya lagi. Dia melangkah masuk ke dalam rumah tanpa permisi. "Mau ngapain kamu, Mbak? Gak ada sopan-sopannya di rumah orang," balasku sembari mengikutinya entah mau apa dia. "Mau nyuci, mesin cuciku mati," balas Mbak Yuli santai sembari memasukkan pakaian kotornya ke dalam mesin cuci. "Kok cuma sebentar muternya, Wit? Kenapa nih? Rusak juga?" tanya Mbak Yuli kaget. Dia membolak-balikkan pakaian kotornya dari dalam mesin, mungkin takut ada yang nyangkut atau apa. "Beli token listrik dulu sana kalau mau numpang nyuci. Gak dengar tuh token nyanyi dari tadi," balasku santai sembari mencomot pisang goreng yang baru ku goreng beberapa menit lalu. Kebetulan banget aku memang belum sempat beli token listrik. Pikirku sekalian nanti jemput Zahra pulang sekolah. "Gimana sih kamu, Wit? Miskin amat sampai kehabisan token. Katanya gaji gede.
Beli token aja nggak mampu. Mbak Yuli bersungut kesal. Menghadapi ipar macam dia memang harus main cantik. Kalau enggak ya bisa makan hati tiap hari. Lebih miskin mana sama orang yang numpang nyuci di rumah tetangga? Sindirku kemudian. Mbak Yuli mendorongku kasar, hampir membuatku tercengkang dari kursi makan. Kurang ajar banget dia, astagfirullah. Lama-lama ngelunjak kamu, Wit. Kamu yang numpang di rumah ini, jangan belagu, bentaknya lagi. Aku mendorong tubuhnya balik hingga dia terbentur kulkas. Jangan kasar kamu, Mbak. Aku numpang di rumah ini juga karena kamu selalu morotin Mas Aris. Jadi dia nggak bisa beli rumah sendiri untuk anak istri. Coba punya kakak kandung yang sedikit tahu diri, pasti udah lama dia mapan dan nyaman di rumah sendiri. Balasku lagi. Ku tatap tajam wajahnya yang memerah, entah malu atau merasa tersindir abis. Sebelum kamu bilang aku numpang, makanya ngaca. Kalau nggak punya kaca di rumah, bilang aja nanti aku beliin 10. Biar kamu bisa koreksi kalau hatimu busuk. Mbak Yuli tak menjawab sepatah kata pun. Dia buru-buru memasukkan kembali pakaian kotornya ke dalam kantong kresek, lalu pulang dengan tergesa. Piuh, pagi-pagi sudah bikin darah tinggi. Lama-lama tensiku naik juga ngadepin manusia macam dia tiap hari. Duh. Kalau memang sudah nggak sudi jadi istri, pergi dari rumah ini. Nggak perlu banyak alasan. Buktikan saja kalau kamu nggak butuh warisan. Ingat ya, ini bukan masuk harta gono gini, jadi kamu nggak berhak atas rumah ini, ucap Mbak Yuli dari daun pintu. Gegasku susul dia menuju teras. Masih saja bahas soal rumah. Aku juga nggak butuh gono gini dari adiknya. Aku mau usaha dari nol dengan duit sendiri. Lebih baik begitu daripada ribet dan ribut di kemudian hari. Aku malas. Kalau memang itu maumu, boleh aja. Aku akan segera pindah, balasku kemudian. Gegasku tutup pintu rumah dan menguncinya. Aku akan mencari kontrakan saja yang tak jauh dari sini, karena pelanggan offline aksesori hijabku sudah lumayan banyak. Sayang kalau pindah kejauhan. Sekalian membuktikan pada mereka, aku gak mati gitu aja hanya karena terusir dari rumah ini. Besok aku pindah, Mas, ucapku santai saat melihat Mas Aris tiduran di sofa sembari menikmati tayangan televisi. Seketika dia duduk lalu menatapku lekat. Sejak ada panggilan sidang 3 hari lalu, aku dan Mas Aris memang semakin jauh. Zahra juga semakin jarang ngobrol dengan ayahnya. Bahkan dia sudah cukup rela jika ayah ibunya berpisah. Meski jelas kulihat ada mendung di wajah cantiknya. Aku tahu dia membutuhkan sosok ayah, tapi Zahra juga merasa asing dengan ayahnya sendiri. Mas Aris tak terlalu peduli dengan anaknya. Entah mengapa, mungkin karena dia dari awal memang menginginkan anak laki-laki. Jadi tak terlalu sayang dan memperhatikan perkembangan Zahra sejak bayi. Pindah kemana? Kamu gak ada siapa-siapa di sini. Atau kamu memang ada hubungan dengan Pak Hanan? Tuduh Mas Aris kemudian. Kedua alisnya tertaut menatapku tak berkedip beberapa saat lamanya. Jangan bikin aku emosi ya, Mas. Sudah cukup kamu zalim selama ini. Bukannya minta maaf dan menyesal, justru main tuduh dan fitnah macam-macam. Aku pindah, mau tinggal di kontrakan, ucapku lagi. Ku tatap wajah Mas Aris yang menunduk tiba-tiba. Entah karena apa. Aku gak mau cerai dari kamu, Wit. Kasihan Zahra, ucap Mas Aris lirih. Aku hanya mencibir tipis. Kasihan? Alah, alasan. Memangnya selama ini kamu punya waktu lebih buat Zahra? Kamu perhatian sama dia? Kamu meluapkan cinta dan kasih sayang ke dia? Enggak sama sekali, Mas. Kamu lebih mencintai, bahkan terlalu perhatian pada keponakan-keponakanmu, apalagi anak laki-laki Mbak Aruna yang kembar itu, ujarku lagi.
membuat kedua mata Mas Aris kembali membulat lebar. Kamu... Memang iya kan Mas? Kamu gak sayang Zahra karena dari awal memang mendambakan anak laki-laki. Tapi gak seperti itu juga caramu Mas. Terlalu mencolok, bahkan Zahra merasakan sendiri ketidakpedulianmu. Balasku lagi. Kulihat kedua mata Mas Aris berkaca-kaca. Dia menghela napas lalu menyandarkan punggungnya ke sandaran sofa. Beri aku kesempatan, ucap Mas Aris pelan. Dia mungkin lupa sudah berulang kali ku ingatkan bahkan ku beri kesempatan, namun tak pernah peduli. Dia seolah tak takut jika aku dan Zahra akan pergi. Kenapa sekarang dia kembali minta kesempatan setelah puluhan kesempatan yang ku beri tak dia indahkan? Maafkan aku karena dulu tak pernah peduli. Tapi sejak kamu benar-benar melakukan gugatan ini, aku berpikir keras. Aku menyesal karena sudah tak peduli dengan kamu dan Zahra. Tapi apa? Tapi kalau untuk cuek pada kebutuhan Mbak Yuli, aku tetap gak bisa. Aku gak enak. Aku gak ingin disebut adik yang tak tahu diri dan tak tahu balas budi, ucap Mas Aris lagi. Aku hanya bisa tersenyum kecut mendengar ucapannya. Oh, lantas apa bedanya kamu yang dulu dengan kamu yang sekarang? Kalau kamu masih terus gak bisa ambil sikap tegas atas perlakuan Mbak Yuli. Dia itu hanya memanfaatkanmu saja dengan alasan balas budi Mas. Aku justru kasihan sama kamu loh ini. Tapi kamu gak nyadar juga. Balasku lagi. Aku gak mau kamu berhubungan lagi dengan Pak Hanan, ucap Mas Aris sedikit ketus lalu menoleh ke arahku. Kamu gak mau cerai karena gak ingin aku menjalin hubungan dengan Pak Hanan atau menyesali kesalahanmu? Tanyaku lagi. Mas Aris diam saja. Selama 8 tahun bersamanya, tak pernah sekalipun dia menyesal karena sikap cueknya. Entah mengapa, sekarang dia bilang menyesal. Kutaksir dia hanya beralibi karena alasan utamanya tak ingin aku dan Mas Hanan merajut cinta kembali. Padahal aku juga benci sama laki-laki itu. Dia dan Mas Aris tak jauh beda. Sama-sama tukang ingkar janji dan tak bertanggung jawab atas komitmen yang sudah dia sepakati. Sejak Zahra lahir, kamu memang tak terlalu bahagia. Aku tahu itu Mas. Meski kamu masih sedikit perhatian, sedikit bertanggung jawab atas hidupku dan dia. Tapi sejak keponakan-keponakanmu lahir, kamu berubah total. Puncaknya sejak Mas Danu di penjara dan Anissa begitu berduka. Kasih sayangmu yang hanya sedikit untuk Zahra itu tiba-tiba hilang begitu saja. Cukup Mas. Sudah cukup duka yang kamu torehkan di hatinya. Lebih baik kita memang pisah. Mungkin ada kebahagiaan di luar sana setelah kita tak lagi bersama, ucapku lebar. Mas Aris kembali terdiam, tak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Coba kamu ingat, kapan kamu memeluk Zahra? Coba kamu ingat, kapan kamu mencium keningnya atau menyuapinya? Kamu lupa kan? Karena momen itu jarang sekali kamu lakukan, mungkin hanya dihitung jari. Itu pun saat dia sakit keras dan mengigo namamu berulang kali. Kalau enggak, mungkin kamu masih lupa diri. Lupa kalau kamu sudah memiliki anak perempuan. Jangan terus menyudutkanku Wita. Pokoknya aku gak mau cerai. Aku gak akan membiarkanmu bersama Pak Hanan. Apalagi aku tahu dia masih punya rasa sama kamu, bentak Mas Aris lagi. Dia mencengkeram sofa dengan jemarinya karena begitu emosi. Jangan bodoh kamu Riz. Perempuan seperti dia gak pantas kamu pertahankan. Biarkan saja dia sesukanya. Jangan sampai dia balik ke rumah ini lagi karena gak bisa bayar kontrakan bulanan. Suara itu lagi dan lagi. Suara yang membuat rumah tanggaku semakin berantakan. Iya, dialah setan berwujud manusia yang tak punya hati, selalu datang dan pergi tiba-tiba. Siapa juga yang mau bertahan? Gak sudi, aku tetap mau cerai, balasku sengit dengan tatapan tajam ke arah perempuan yang baru datang itu.
Demikian tadi keseluruhan kisah di episode ke-19. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Ambil sisi positifnya, buang sisi buruknya. Begitulah peribahasanya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.